Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahawi Channel. Alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang ada di Kota Jeddah, di perwakilan Kementerian Perdagangan yang ada di KJRI Jeddah. Alhamdulillah hari ini kita bersilaturahim ke kepala ya Pak ya, kepala Indonesian Trade Kota Jeddah Pak ya, Promotion Center ya. Promotion Center ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Sifai? Alhamdulillah Sehat, baik Pak? Pak Khalid. Alhamdulillah saya dapat kesempatan hari ini berkunjung ke Kementerian Perdagangan yang ada di Kota Jeddah. Ini Indonesian Trade Promotion Center di sini. Dan alhamdulillah diterima baik oleh Pak Rifai. Dan saya mau bertanya pertama, mulai kapan berdirinya promosi ini Pak? Kalau kantor ini yang kita tempati ini, kita mulai pindah di kantor ini mulai bulan Maret Pak. Tapi kalau bicara mengenai sejarah kantor ini, Ya. itu sejak kurang lebih tahun 80-an. 80-an, kemudian tahun 98 itu sempat ditutup karena krisis ekonomi. Ya. Kemudian dibuka lagi kurang lebih di tahun 2008 sampai saat ini. Alhamdulillah. Di sekitar 13 Ya tahun. sudah lebih 13 tahun. dari, kalau hitung dari awal mungkin sudah lebih dari 30 tahun lah 30 perwakilan perdagangan di Saudi Arabia. Ya. Pak Rifai sendiri mulai kapan Pak ini bertugas di Kota Jeddah ini? Saya datang ke Jeddah ini tahun 2019 bulan November Pak. November. Sebelum COVID. Sebelum COVID, alhamdulillah. Sebelum COVID, ya, Masya Allah. Ya. Hampir 2 tahun lah ya. 3 Ya, tahun Pak. belum Pak. Belum, Baru 1 tahun, 6 bulan 7 bulan lah. 1 tahun 6 bulan ya. Masya Iya. Allah. Dan barang ini saya lihat banyak sekali di sini Pak. Ini barang dari pengusaha atau dari pemerintah perdagangan Indonesia Pak? Ini rata-rata ini dari perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Ada juga beberapa barang-barang yang kita ambil atau kita minta dari beberapa importir atau buyer yang sudah ada di Arab Saudi. Jadi barang-barang yang sudah memang available in the market, yang sudah ada di pasar Arab Saudi, itu kita taruh di pojok sana. Juga ada beberapa barang yang memang dari teman-teman pengusaha atau teman-teman UKM khususnya yang ingin mempromosikan atau menjajaki peluang kerjasama dengan perusahaan di Arab Saudi. Nah, ada yang DM saya Pak, ada yang mau memasarkan barangnya. Bagaimana caranya untuk mempromosikan barang untuk masuk ke tempat promosi ini? Cara mendaftarnya Pak, atau dari Kementerian Perdagangan Indonesia atau bisa direct langsung ke Jeddah? Untuk teman-teman pengusaha Indonesia yang ingin barangnya dipajang atau Ya. didisplay di kantor kami, ini sebenarnya sangat mudah Pak. Teman-teman bisa mengirimkan email atau ya bisa juga melalui WhatsApp kepada kami, itu terkait dengan misalnya company profile-nya. Harus ada company profile-nya, kemudian katalog produknya seperti apa. Nah, nanti kita akan review, kita pelajari. Nanti setelah itu kita akan meminta perusahaan itu untuk mengirimkan produknya ke sini Pak. Ke sini ya? Iya. Berarti tidak harus mendaftarkan barang-barang itu ke Kementerian Tidak Perdagangan. harus. Yang Kalau ada di untuk Indonesia. dipajang ke sini Pak ya. Pajang ya. Tapi kalau untuk kasusnya misalnya teman-teman ingin mengikuti pameran. Ya. Nah, pameran yang ada di Arab Saudi di mana ITPC atau perwakilan perdagangan akan berpartisipasi. Nah, itu biasanya kita akan meminta kantor
Kementerian Perdagangan di Jakarta, yaitu di Direktorat Promosi dan Citra, di Ditjen Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Pengusaha itu nanti bisa mendaftarkan lewat sana. Jadi Jakarta nanti akan mengkurasi perusahaan-perusahaan mana yang dianggap layak dan cukup punya kapasitas melakukan promosi di wilayah akreditasi. Iya. Terus itu secara online atau offline, Pak? Pada saat sebelum pandemi, karena sampai saat ini kan terus terang belum ada pameran yang bisa diadakan di Arab Saudi. Belum ada sejak pandemi itu. Kami sudah ada 2 kali atau 3 kali melakukan penjajakan, tapi semuanya belum bisa dilaksanakan pada tahun ini maupun tahun kemarin maupun pada tahun ini. Ya mudah-mudahan pada akhir tahun. Jadi saat ini memang fokus dari pengusaha-pengusaha Saudi atau buyer-buyer sini, mereka lebih senang barang itu pameran itu dilakukan secara offline, Pak, bukan secara online. Ya. Karena kalau offline itu mereka bisa melihat langsung, mereka bisa merasakan, mereka bisa memegang, bisa mengetahui jenis bahannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Tapi kalau online itu kan nggak bisa, Pak. Jadi ada kemarin itu misalnya tahun lalu ya, kita promosiin Trade Expo Indonesia, atau ada beberapa juga dari bank, misalnya BRI Preneurs, ada BCA UMKM Festival. Itu semuanya dilakukan secara online. Nah itu secara ide oke, tapi untuk pasar Saudi sepertinya mereka lebih tertarik untuk dilakukan pertemuan secara offline. Masya Allah. Jadi intinya kalau ada pengusaha dari Indonesia yang mau memasarkan barangnya, itu bisa dikirim dulu, contohnya seperti yang PT Citra yang dilakukan, Pak ya? Ini PT Citra, Masya Allah nih. Jadi ngirim barangnya dulu, dipasarkan di sini. Iya. Dan itu biayanya Masya Allah, Pak ya? Masya Allah. Ya, untuk pengiriman memang. Pengirimannya ya. Jadi, kami melihatnya itu bagian dari keseriusan juga, Pak. Keseriusan pengusaha. Karena juga kan pemerintah dalam hal ini juga punya keterbatasan, Pak. Tidak mungkin misalnya semua barang yang akan dikirimkan ke sini ya harus dibiayain kan. Memang ada beberapa hal, misalnya kayak kemarin nih kita ngadakan pameran, bukan pameran sih, semacam business matching, Pak. Business matching dengan usaha-usaha UKM yang ada di Indonesia. Nah itu memang ada yang kita support, Pak. Kita support dari sisi pengiriman barang. Tapi itu pun sangat terbatas karena memang sudah dikurasi dan direkomendasikan oleh kementerian terkait. Jadi ini memang sudah melakukan kurasi, Pak. Nah, tapi memang teman-teman juga sebenarnya kalau penerbangan itu lancar, teman-teman juga bisa memanfaatkan misalnya teman-teman yang umroh ke sini, bisa dititipkan, kami bisa ambil di sini. Atau misalnya ada yang berkunjung, nah itu juga bisa tuh, pas kebetulan kami lagi di Indonesia akan kembali. Biasanya kami suka juga membawa, Pak, teman-teman pengusaha, teman-teman UMKM. Oh, saya mau kirim apa nih? Contoh barangnya, silahkan. Pada saat kami di sana, kami bisa bawa. Bisa sampai 1 koper sendiri, Pak, untuk barang-barang promosi teman-teman di Indonesia. Berarti kalau ada yang menanyakan atau yang DM Bahrawi misalnya, bisa dibantu, Pak ya? Mungkin saya bisa diarahkan ke ITPC. Nanti apa mau kasih nomor ininya aja, alamat emailnya. Alamat email, dan kalau nomor telepon, Pak? Nomor teleponnya bisa, nomor telepon saya bisa. Oh, bisa ya? Bisa. WA juga boleh ya? Boleh. Nanti ada yang minta saya kasih, silakan, bisa. Oh iya, Pak. Insya Allah. Tugasnya kita ini memfasilitasi dan mempermudah pengusaha. Cuma memang saya minta misalnya teman-teman pengusaha yang mengirimkan pesan, misalnya ya memperkenalkan diri, dari perusahaan apa, produknya apa, juga langsung to the point saja, misalnya mengirimkan company profile-nya, katalog produknya, sehingga kita juga lebih terarah gitu kan. Karena banyak sekali, Pak, saya menerima WhatsApp itu dari teman-teman pengusaha, Pak saya ini dari sini, ya saya juga susah untuk untuk merespon ya apa gitulah. Maksudnya kita pengen tuh
secara cepat, oh saya punya perusahaan ini ya. Kita lihat, nanti kita jawab gitu. Ini to the point, Pak ya. Langsung to the point saja, Pak. Betul sekali. Jadi jangan, iya sih, Mang. Berarti saya sih banyak mengarahkan teman-teman yang meminta kontak person yang ada di Kementerian Perdagangan Jeddah ini, sebaiknya berhubungan langsung dengan Kementerian Perdagangan yang ada di Indonesia, mungkin mendaftarkan secara online atau secara offline, Pak ya, supaya jelas semuanya nanti untuk menerima pesan atau barang yang di sini bisa melalui Jakarta, Pak ya. Tapi kalau yang serius bisa saya arahkan ke Pak Rifai langsung, gitu, Pak ya. Beda dengan yang ya mungkin itu juga kalau di dunia media sosial ini kan kita nggak tahu orangnya dari mana, yang mana. Itu, Pak. Iya gitu, ya, Pak. Kan banyak juga yang mau WhatsApp kepada kami mengirimkan pesan. Terus terang saya nggak tahu karena misalnya Pak Rifai ini yang di Saudi ini butuh apa, Pak? Nah, kalau bagi saya itu butuh apa itu bagi teman-teman itu bukan eksportir, tapi semacam apa? Calo lah atau broker gitu. Ya, broker, Pak ya. Iya, broker. Sekali, ya. Artinya bagi teman-teman pengusaha, kalian punya apa? Nanti kirimkan ke kami, saya carikan solusinya, apa namanya, solusinya atau partner bisnis ya, potensi partner bisnisnya siapa. Tapi kalau Pak produk apa yang dibutuhkan di Saudi, ya bingung. Pokoknya punya apa gitu. Ya, betul sekali. Maksud saya, ya produknya banyak sekali kan, kita nanti bisa lihat di neraca perdagangan kita apa. Sebenarnya teman-teman pengusaha juga bisa mengecek kan dari apa namanya data yang ada di trade map misalnya, itu bisa dilihat sebenarnya potensi produk-produk apa yang masuk ke Arab Saudi yang menjadi peluang bagi pengusaha di Indonesia. Dan yang paling penting sahabat semua bahwa Pak Rifai ini yang di Jeddah itu tidak berkomunikasi langsung dengan pedagang, Pak ya. Nanti diarahkan pengusaha Arab Saudi dengan pengusaha yang ada di Indonesia, begitu, Pak? Kita mempertemukan. Jadi deal itu langsung dengan pengusaha yang ada di sini. Di sini kami hanya memfasilitasi saja, hanya memfasilitasi dari Kementerian Perdagangan dari Kementerian Indonesia. Perdagangan. Dan karena kita ini representasi pemerintah, dalam artian kita kan non profit organisasi. Jadi kita tidak mengambil tidak ada komisi gitu, komisi Pak. Di situ, tidak ada. Jadi memang sudah tugas kita itu, Masya Allah, Pak. Nah, ini sangat membantu sekali nih, Pak ya, untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia untuk mempromosikan barangnya, tapi dengan cara jangan menanyakan bahwa apa yang bisa dipasarkan di Arab Saudi. Intinya barangnya apa, baru nanti ITPC ini akan bisa mempromosikan di sini. Jadi kalau ditanya apa yang dibutuhkan di Arab Saudi, memang banyak yang dibutuhkan, tapi Anda punya apa yang akan dipasarkan di Arab Saudi? Mungkin begitu, Pak ya? Iya. Kalau untuk itu mungkin kalau kita bilang jangan jadi nanti salah lagi, Pak. Saya khawatirnya. Tapi teman-teman gunakanlah apa namanya jaringan yang sudah ada saat ini di internet dan segala macam. Teman-teman pengusaha kan bisa melihat tuh sebenarnya, bisa tahu sebenarnya potensinya apa. Nah, teman-teman itu punya apa yang bisa kita bantu di Arab Saudi. Kami juga di sini kami biasanya suka mengadakan market intelligence atau market brief. Yang itu juga kita taruh di platformnya Kementerian Perdagangan. Nah, itu ada di inaexport.id. Ya kan, kita taruh di situ. Misalnya kita studi tentang craft atau kerajinan tangan. Nah, itu kita taruh di situ. Nanti di dalam kajian kita itu sudah terdapat list importirnya, Pak, siapa saja. Jadi teman-teman silakan nanti mendaftar atau mengunjungi platform tersebut. Nah, data tentang importirnya siapa, di sana teman-teman bisa lihat trennya seperti apa, jalur distribusinya seperti apa, bisa dilihat di sana. Jadi semua sudah terdaftar, Pak ya? Sudah ada di sudah ada di platform yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat informasi ini untuk sahabat-sahabat teman-teman yang sering DM menanyakan bagaimana caranya untuk mempromosikan barangnya. Dan insya Allah nanti kita cantumkan emailnya, boleh, Pak ya? Boleh. Emailnya
ini TPC Jeddah supaya nanti kalau ada yang berminat bisa menghubungi langsung. Boleh. Nanti di deskripsi itu di bawah insya Allah kita cantumkan, dan insya Allah bisa sangat dibantu Pak ya di sini. Kalau misalnya ada Dibantu, barang Pak. yang untuk tapi yang peminatnya ada atau tidak itu ya. Ya, ini kita kan pada posisi menawarkan Pak, Ya. fasilitasi. Tapi untuk menjamin terjadi transaksi ya kita. Ya, bukan hanya Pak ya. Iya. Itu Karena kita, kan Pak. tergantung kualitas, tergantung deal Ya, nanti dengan pengusahanya, harga, kualitas, kontinuitas, kapasitas, macam-macam. Nah, yang sudah beredar di Arab Saudi, khususnya di kota Jeddah, Mekah dan Madinah ini Pak, menurut Pak Rifai apa? Banyak Pak, kalau di Saudi secara umum kan kita bisa lihat yang paling banyak masuk Pak ya, itu adalah dari sisi besarnya nilai itu kendaraan bermotor Pak, kemudian spare part ya, kemudian ban ya, kemudian apa makanan-makanan itu Bapak lihat kan. Iya. Cuma memang secara nilai nggak terlalu besar ya, tapi secara quantity secara volume cukup besar Pak. Bahan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran ada, kemudian hasil perikanan, hasil laut. Perikanan itu yang saya pernah ketemu Pak di Jakarta. Dulu orang India jadi sales manager di Holiday Inn Jeddah. Nah, waktu ada pameran di Jakarta, pameran hotel, ketemu dengan teman itu menjadi importir ikan segar, ikan di sini hamor ya bahasanya Pak ya. Hamor ya. Nah itu dapatnya dari Sorong Pak. Di packing dari sana, kirim ke Jakarta, dari Jakarta dikirim ke Jeddah dan Qatar. Nah itu subhanallah kok bisa orang luar yang menjadi importir itu mungkin ada perusahaan khusus mungkin Pak ya. Ya dia orang itu memang melihat peluangnya Pak ya. Peluangnya tahu, dan memang Indonesia kan kaya Pak ya, untuk berbagai sekali. jenis produk perikanan Pak, Ya, apalagi yang produk-produk ikan segar gitu kan. Ya. Dan memang orang sini juga gemar makan ikan kan sebenarnya, orang-orang di Saudi nih, di Jeddah khususnya Pak. Cuma memang ikan ini juga beberapa waktu yang lalu tidak mudah gitulah, tidak mudah untuk mengirimkan hasil perikanan atau ikan laut ke sini, karena hanya produk-produk yang atau hanya perusahaan-perusahaan yang sudah disetujui atau di-approve oleh Saudi Food and Drugs Authority itu yang bisa melakukan eksportasi ke Arab Saudi. Jadi tidak semua saat ini baru ada 19 perusahaan Pak, 90 perusahaan Indonesia yang bisa mengirimkan. Di ACC? Ya, di ACC yang diakui oleh Saudi Food and Drugs Authority. Ya, saya sempat itu bukan frozen tapi itu fresh Pak. Jadi dikasih waktu, menurut informasi dari teman itu, selama 48 jam sudah harus masuk ke Arab Saudi. Sebelum 48 jam, berarti kan sekitar 2 hari Pak. 2 hari. Itu masih terjaga fresh ini. Jadi intinya saya pernah nanya, boleh nggak saya ikut? Jangan katanya, kalau Anda ikut nanti saya yang disingkirkan. Pak Halid udah lumayan besar nih. Nah itu maksudnya mau masuk ke dalam situ, ayo kalau bisa kita tolong dibawa gitu. Janganlah katanya, Anda kan sudah ada bisnis ya. Boleh Pak Halid, kalau Pak Halid mau nanti kita coba cari jalur ke Indonesia. Kan peluangnya masih banyak Pak, hasil ikan kan banyak di Indonesia. Nah itu intinya yang laku di sini Pak tidak boleh di bawah 700 gram atau 1 kilo ke atas. Jadi nggak boleh kecil. Besar ya. Itu yang menjadi kendala Pak. Di Indonesia kan banyaknya ya 500 gram, yang mungkin 400, ada yang pokoknya yang ukuran kecil banyak di Indonesia. Tapi untuk di 700 gram ke 1 kilo dan lebih, itu hanya beberapa perusahaan yang bisa mendapatkan itu. Mungkin kendalanya di situ. Kan penerbangan ke sini Pak lumayan banyak Pak ya. Kalau kita lihat, saya Saudi aja berapa dalam sehari. Garuda juga. Garuda ada berapa. Jadi peluang kalau keadaan normal Pak ya, sekarang ini kan belum normal, tapi kalau keadaan normal itu Masya Allah
Artinya kalau bisa dimanfaatkan, apalagi tadi saya juga habis bicara dengan teman-teman Garuda terkait potensi kargo di sini. Nah, kargo ini kan kalau bicara kargo udara itu adalah barang-barang yang memang urgent, yang segar, yang cepat busuk lah ya. Nah, yang nggak lama, nggak tahan lama. Nah, ini kan ikan juga termasuk salah satunya. Iya, betul sekali. Nah, ini juga sedang dipersiapkan oleh teman-teman di Garuda. Mudah-mudahan ini juga jadi satu peluang buat Pak Khalid nih. Iya, ada teman di Mekah, Pak. Saya dia aslinya dari Myanmar dan memang pengusaha di sini, bekerja sama dengan orang Arab di sini ya. Pengusaha udang, pengusaha ikan itu ngambilnya dari Myanmar, dari Yaman, dan dari Indonesia nih. Mudah-mudahan bisa masuk ke situ dan kita bisa manfaatin itu, Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan baik, insyaallah. Pak Khalid lah nanti. Ya, amin ya Allah. Amin insyaallah ya Arab. Mudah-mudahan kita bisa ini ya. Yang intinya kita berharap haji juga ada. Bagaimana, ada kabar haji terbaru, Pak? Waduh. Belum, Pak. Bapak mesti nanya ke konsul haji. Konsul haji, Pak. Kami berharap sih tahun ini ada haji karena Bahrawi Restoran sudah ada kontrak dengan Garuda insyaallah untuk staff. Mudah-mudahan memang benar-benar ada hajinya. Kalau kontraknya selesai diterima juga, kalau hajinya belum ada, Pak, berarti kan belum berjalan, Pak. Belum berjalan. Baik, mungkin ini saja, Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Rifai sudah menerima Bahrawi Channel di sini. Insya Allah kita akan memberikan informasi-informasi up to date dari Arab Saudi, khususnya kota Mekah, Jeddah, dan Madinah, insya Allah. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.